dan salam kearifan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan syafaat daripada baginda Rasulullah senantiasa tercurah untuk kita semuanya. Amin. Besarnya syafaat yang akan diberikan Rasulullah itu tergantung kadar kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kerinduan dan kecintaan itu adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mulut kita mengatakan kita rindu kepada Rasulullah, tapi apakah hati kita benar-benar rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di antara tanda orang yang rindu adalah orang yang senantiasa bersalawat, ingin berjumpa, ingin memandang wajah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya di dalam mimpi. Karena kata Rasulullah, "Man ra'ani faqad ra'ani." Barang siapa yang fil manami, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka berarti dia adalah melihat aku. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku, kata Rasulullah. Ini orang yang rindu dengan Rasulullah. Bagaimana sahabat Rasulullah ketika rindu dengan Rasulullah? Bahkan mungkin kita masih kalah dengan anak kecil. Ada satu riwayat terjadi di masanya Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Abdul Rahman Ad-Dibai ini pengarang Maulid Diba. Beliau tinggal di daerah Yaman. Jadi pada saat itu Abdul Rahman Ad-Dibai ini membawa rombongan untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi beliau bawa rombongan santri-santri beliau, keluarga di bawah, untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika rombongan ini mau berangkat, ada seorang anak kecil yang ingin ikut, lalu datang kepada Abdul Rahman Ad-Dibai. Jadi kata anak kecil ini, "Wahai Syekh, aku mau ikut ziarah ke makam Rasulullah." Ujar Syekh Abdul Rahman, "Kenapa kau mau ikut?" "Aku rindu. Aku rindu ingin ziarah ke makam Rasulullah. Aku rindu dengan Rasulullah." Anak kecil. Nah, oleh Syekh Abdul Rahman, dia anak kecil, kemungkinan nanti kayaknya akan menyusahkan saja di perjalanan, karena perjalanan yang dibutuhkan itu 2 minggu perjalanan. Sementara dia anak kecil, tidak ada yang mendampingi dia, maka kata Abdul Rahman, lebih baik ditunda saja, nanti saja. Karena di perjalanan selama 2 minggu ini perjalanan yang susah, jadi harus sempat. Akhirnya bersiaplah rombongan ini mau ziarah ke makam Rasulullah. Pergilah jalan selama 2 minggu. Lalu sampai ke Madinah selama 2 minggu berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sedang berziarah di makam Rasulullah itu tiba-tiba muncul
kecil ini mendatangi Abdurrahman. Syekh Abdurrahman At-Tibai dan didatangi oleh anak kecil ini. Kata Syekh Abdurrahman, dari mana engkau? Maka kemarin di Yaman sudah dilarang untuk ikut. Lalu engkau ikut di mana? Lalu ujar si anak kecil ini, wahai Syekh, aku masuk ke dalam salah satu kotak. Ada kotaknya di bawah. Masuk aku di dalam situ dan ikut sampai sekarang berada di sini. Kata Syekh Abdurrahman, kalau engkau masuk di dalam kotak, aku maklum karena badanmu kecil. Tapi selama 2 minggu di perjalanan itu, apa yang kamu makan? Ya selama 2 minggu di dalam perjalanan, apa yang kau makan? Katanya, wahai Syekh, kerinduanku kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menghilangkan rasa lapar dan hausku ketika aku di dalam kotak. Si anak kecil, karena rinduku kepada baginda Rasulullah, sehingga seluruh rasa haus dan laparku hilang selama 2 minggu. Tidak ada yang dimakan. Masya Allah. Lalu si anak kecil ini kemudian berkata, inikah tanahnya baginda Rasulullah? Artinya kota Madinah. Inikah tanahnya, kotanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Syekh Abdurrahman, iya, kita sekarang sudah di makam baginda Rasulullah, berziarah, inilah kota Madinah. Lalu si anak kecil ini kemudian mengambil tanah sekitar makam baginda Rasulullah. Dia cium tanah itu, lalu dia tersungkur dan wafat pada saat itu. Subhanallah. Sehingga inilah yang membuat Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai menangis pada saat itu beliau. Kenapa menangis? Wahai si anak kecil, engkau datang karena rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau wafat di dalam kerinduanmu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Syekh Abdurrahman inilah menulis syair-syair yang indah mengabadikan si anak kecil yang wafat karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allahu Akbar. Ini orang yang rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu adakah kita rasa rindu, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah? Nah, sehingga sampai si anak kecil yang sedemikian rindunya membuat orang yang cinta rindu menghilangkan rasa haus dan laparnya. Ini yang betul-betul rindu yang diabadikan oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai di dalam syair maulid beliau, mengupas tentang kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Ini akhlak baginda Rasulullah yang kita rindukan. Makanya cintanya para sahabat itu sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah. Kenapa kita rindu kepada baginda Rasulullah? Karena Rasulullah itu sudah merindukan kita jauh sebelum kita. Rasulullah sudah rindu kepada kita. Pada suatu saat baginda Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku rindu kepada saudaraku. Ujar Abu Bakar, siapa saudaraku itu ya Rasulullah? Apakah kami? Bukan, kata Rasulullah, kalian ini adalah sahabatku, bukan saudaraku. Kalian sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah saudaramu? Kata Rasulullah, saudaraku itu adalah mereka yang hidup sesudah aku. Mereka tidak pernah
berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman dan rindu kepadaku. Itu kata Rasulullah, saudara. Makanya Abu Bakar Siddiq ini luar biasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat cinta. Bagaimana makanya Abu Bakar ini kalau melihat Rasulullah tertawa, beliau itu tertawa. Kalau Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis. Kalau Rasulullah tersenyum, Abu Bakar tersenyum. Walaupun tidak tahu masalahnya, kalau Rasulullah mulai tersenyum, tersenyum. Makanya pernah suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin dalam keadaan ya ibarat kita sekarang ini boring, kalau boring itu karena nyaman hati, ya rasa bosan lah. Lalu Rasulullah menyendiri, pergi Rasulullah menyendiri suatu tempat beliau. Nah, setelah menyendiri ini beliau, lalu datang Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak pernah berani mendahului baginda Rasulullah, baik dalam berkata-kata, kecuali ditanya oleh Rasulullah, baru Abu Bakar menjawab. Tapi kalau Abu Bakar bertanya tidak, saking dia segannya kepada baginda Rasulullah. Ini Abu Bakar. Makanya Abu Bakar bila melihat Rasulullah menangis, beliau pun menangis, walaupun tidak tahu masalahnya, itu menangis. Ketika Rasulullah tertawa, beliau tertawa. Ini simaliyahnya si Abu Bakar, sifatnya kepada baginda Rasulullah. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan berhijrah, perjalanan sudah 2 minggu di perjalanan bersama Rasulullah. Ketika berhijrah itu Rasulullah dalam keadaan kehausan. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah air? Nah, oleh Abu Bakar karena Rasulullah ingin air, dicarikan air. Dicarikan oleh Abu Bakar air di sekitar itu, dapat sedikit air. Padahal Abu Bakar juga haus. Rasulullah haus. Air itu diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Sallallahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Abu Bakar, ketika minum oleh baginda Rasulullah dengan air yang sedikit itu, Rasulullah yang minum, aku yang hilang hausnya. Aku yang hilang hausnya, kata Abu Bakar. Kenapa? Karena rasa cinta kepada Rasulullah. Melihat orang yang dicintainya minum, hilang hausnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita sekarang nah, ketika baginda Rasulullah ini sedang duduk bersama Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar ini beda, kalau dia memang perlu ada ya langsung itu biasanya ngomong kepada Rasulullah. Ini bedanya dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan cuma bila melihat Rasulullah tersenyum, ikut tersenyum. Melihat Rasulullah tertawa, ikut tertawa. Rasulullah bersedih, ikut bersedih. Itu Abu Bakar. Tapi Umar, rupanya Umarnya ada masalah. Duduklah bersama Abu Bakar dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang asik duduk itu, Umar hendak memulai panggilan dari nama, karena Rasulullah dan Abu Bakar berdiam. Rasulullah diam, Abu Bakar diam. Jadi Umar ini nunggu, duduk, diam. 5 menit, masih berdiam 10 menit, 15 menit. Ada tahan beliau Umar ini. Lalu kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, aku ingin curhat. Kata Umar, aku nak curhat nih. Artinya kita anak. Ya masalah, ada masalah. Aku mau cerita ya Rasulullah. Karena hatiku tidak nyaman.
Ujar Umar, ya Rasul, aku di rumah, istriku kata Umar, sudah kuberi dia nafkah, kuberi sudah secukupnya aku, tapi aku masih saja mengeluh kurang kepadaku. Masih saja mengeluh, masih saja kurang. Pokoknya diceritakan oleh Umar semua tentang istrinya di rumah itu. Mendengar curhatnya Umar ini, baginda Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah. Dan melihat Rasulullah tertawa, Abu Bakar ikut tersenyum, ikut tertawa. Sehingga Umar heran. Ujar Umar, ya Rasul, aku datang ke sini mau curhat. Kalau aku melihat Abu Bakar tertawa, aku maklum, aku paham, karena melihat engkau tertawa, ya Rasul. Karena Abu Bakar kalau melihat tertawa, dia tertawa. Kalau engkau menangis, dia menangis. Dan aku paham, aku mengerti, kata Umar. Tapi kenapa engkau, ya Rasul, menertawakan? Kita curhat ditawakan, mulai kawannya malah kayak itu. Itu sudah serius curhat, sekalinya kawan mendengar tertawa. Nah ini Rasulullah mentertawakan Umar bin Khattab ketika Umar ini curhat tentang istrinya. Kalau sudah diberi ini masih aja rasa kurang terus, masih kurang. Curhat Umar. Dan Umar, apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasul? Ya Rasulullah, wahai Umar, tahukah engkau kenapa aku berada di sini? Kenapa aku berada di sini menyendiri sampai datang kalian berdua? Karena ujar Rasulullah, aku datang ke sini menyendiri karena di rumahku aku disibukkan oleh anak-anak kalian. Anak siapa? Paham lah ini? Anak Umar Sayyidatina Hafsah, anak Abu Bakar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Artinya dua-duanya adalah istri Rasulullah. Nah, aku juga datang ke sini ini rasa puring ya, karena kelakuan dua anak kalian berdua ini. Itu yang membuat aku tertawa. Kata baginda Rasulullah SAW. Artinya orang yang sekelas baginda Rasulullah saja diuji dengan istri yang seperti itu. Apalagi yang sekelas kita. Jadi wajar aja kalau lagi ini itu sekali-sekali mengeluh rasa kurang apa. Istri sahabat, istri Rasulullah diuji juga dengan kondisi yang seperti itu. Cuma menyikapinya Rasulullah tidak mau dengan aparat. Artinya beliau datang pergi menyendiri sudah, karena disibukkan oleh dua istri beliau yang juga mungkin merasa kurang dengan kehidupan yang ada pada saat itu. Nah, sehingga Umar bin Khattab pun sadar, oh ternyata anakku juga merepotkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi inilah indahnya kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan, yang menjadi tauladan kita. Kalau beliau sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang suami. Kalau kita seorang pejabat, Rasulullah itu pejabat negara. Bahkan kalau kita presiden, Rasulullah pemimpin, imam bagi sebuah negara. Kalau kita sebagai panglima, Rasulullah juga panglima perang. Kalau kita sebagai pedagang, Rasulullah juga sebagai pedagang. Kita sebagai peternak, pengembala, Rasulullah juga sebagai pengembala. Jadi wajar kalau suri tauladan yang ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi lengkap menjadi tauladan kita. Jadi wajar
wajar kalau kita harus rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kerinduan kepada Rasulullah itulah yang membuat kita sering bersalawat, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apalagi di malam Jumat, di hari Jumat, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa rindu kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan inilah yang akan bisa menyelamatkan kita khususnya di Shiratal Mustaqim nantinya. Orang yang semakin cinta itu yang akan semakin bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan riwayat-riwayat, cerita-cerita para sahabat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimana baginda Rasulullah dengan sahabat, hubungan mereka, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Bisa aja kita rasa cinta, mengapa kita tadi belum tentu Rasulullah misalnya cinta kepada kita. Makanya bagaimana kita bisa selamat dengan menggali cerita-cerita keutamaan baginda Rasulullah, itu membuat kita semakin cinta kepada beliau melalui riwayat Maulid Nabi, kitab Al-Barzanji, Al-Ribai, Al-Habsyi. Kita renungi tentang akhlak, tentang kehidupan baginda Rasulullah supaya bisa menggairahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cerita-cerita tentang kerinduan dan manfaat orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja manfaatnya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna ya Allah minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ta'lana abwabal ilmi wa zayyinna ya Allah bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir fi qulubina binuri hidayatika kama nawarta as-samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya